Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Marsal Antonius dari Teknik Informatika 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sistem jaringan dalam mobile computing. Nah, sebelumnya menurut saya sendiri sistem jaringan dalam mobile computing ini dibagi berdasarkan fungsionalitasnya. Bagaimana nanti digunakan dalam skala kecil kah, seperti koneksi menghubungkan dari komputer satu ke komputer 2, ataupun bisa menggunakan perangkat tambahan seperti router, access point, dan juga fungsionalitas ini bisa berkembang lebih besar lagi, yang dimana nanti kita bisa menggunakannya dengan yang namanya cakupan area. Contohnya saja menggunakan internet, sehingga si pemakai bisa bergerak bebas mobile tanpa ada penghalang ataupun pembatas. Nah, dalam penjelasan kali ini dibagi menjadi tiga, yaitu jaringan ad hoc, jaringan uh, nomadic, dan yang ketiga adalah jaringan ubiquitous. Yang pertama, saya akan membahas tentang jaringan ad hoc. Dari pengertiannya, jaringan ad hoc itu adalah salah satu jaringan wireless local area network yang terdiri dari sekumpulan node berkomunikasi satu sama lain secara langsung tanpa melibatkan node perantara. Nah, bisa dilihat seperti gambar di sebelah kanan saya ini. Di sini jaringan ad hoc dia tanpa perantara. Dia menghubungkan laptop satu dengan laptop lainnya, menghubungkan untuk mentransfer data. Dan di sini laptop itu dikatakan sebagai node. Nah, yang dimana si node-node ini tuh dia bersifat dinamis sehingga dia dapat mengirimkan data dari satu uh, node ke node lainnya. Dan perlu digarisbawahi juga jaringan ad hoc ini dapat dibuat secara cepat dengan keadaan darurat sekalipun. Nah, adapun karakteristik dari jaringan ad hoc, yang pertama adalah router free, yaitu tanpa router. Ya, kalau misalnya kita ingin berkomunikasi satu device atau satu perangkat ke perangkat yang lainnya menggunakan router, itu kan biayanya cukup mahal. Nah, ini router free, yaitu tanpa menggunakan router. Jadi menghubungkan laptop satu ke laptop yang lainnya. Lalu yang kedua adalah multiple wireless link, yang artinya di sini dapat digunakan dengan mobilitas tinggi dengan laptop satu dengan laptop yang itu terhubung sebagai node. Yang ketiga adalah dynamic topology. Nah, kenapa ini dinamakan dynamic topology? Karena di dalamnya jaringan ad hoc ini bisa menggabungkan beberapa topologi. Misalnya node satu ke node 2 ke node 3 itu bisa menggunakan topologi bus, bisa juga menggunakan topologi ring, star, dan sebagainya. Makanya ini dinamakan dynamic topology. Karena pada dasarnya jaringan ad hoc itu bersifat dinamis, karena ada settingan wirelessnya di dalam. Lalu yang terakhir adalah limited resource. Karena model ini bukan model yang lebih kompleks, itu hanya model node menghubungkan klien ke server, node dari node. Ini juga ada resource-nya yang terbatas, yaitu kapasitas memori dan daya. Tentu saja ketika kita memilih jaringan ad hoc tidak sebagus kita menggunakan router ataupun menggunakan jaringan internet gitu. Dan untuk jenis dan penerapannya, di sini jaringan ad hoc tentunya banyak sekali golongannya, antara salah satunya yaitu WANET atau Wireless Ad Hoc Network. Nah, ini yang biasa digunakan kita mentransfer laptop satu ke laptop yang lainnya dengan peer-to-peer. Nah, ini sangat umum, yaitu WANET ini sangat umum. Lalu yang kedua adalah MANET. MANET ini Mobile Ad Hoc Network. Konsepnya sama seperti laptop ke laptop peer-to-peer, namun di sini menggunakan koneksi mobile, yaitu bisa saja di sini perangkat handphonenya ataupun device-nya yang memungkinkan bertukar informasi melalui jaringan ad hoc seperti itu. Lalu yang ketiga adalah VANET atau Vehicular Ad Hoc Network. Nah, di sini Vehicular Ad Hoc Network ini umumnya digunakan sebagai smart city ya. Nah, di sini jaringan ad hoc ini digunakan di bagian kendaraan. Seperti gambar di sini, mobil satu terkoneksi dengan mobil 2, mobil ketiga terkoneksi dengan mobil yang lainnya, dan juga terkoneksi dengan
radio pemancar. Nah, di sini fungsinya adalah untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya, apakah di sini terjadi kecelakaan kah sehingga ada perubahan rute kendaraan ataupun yang lainnya. Lalu yang keempat adalah SPAN, yaitu Smartphone Network Network. Nah, di sini dia memanfaatkan hardware tentunya yaitu Bluetooth ataupun juga bisa Wi-Fi. Di sini handphone bisa berkomunikasi, bisa bertukar data dari menggunakan sinyal Bluetooth dan menggunakan sinyal Wi-Fi. Dan penerapannya juga ad hoc dibuat untuk menggunakan fasilitas Bluetooth atau Wi-Fi. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah IMANET atau Internet Based Mobile Network Network. Nah, di sini si jaringan ad hoc yang menghubungkan node bergerak dan tetap dihubungkan dengan VPN atau Node Internet Gateway. Di sini umumnya digunakan di dalam kota besar sebagai infrastruktur suatu wilayah yang dimana nanti dari sini mengirimkan data dan satu dengan yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah military atau technical managed. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh penggunaan dan penerapan jaringan network, khususnya di bagian militer, yang dimana ketika nanti ada salah satu uh, anggota militer menggunakan perangkatnya ini dihubungkan satu dengan yang lainnya, sehingga bisa bertukar informasi dan juga memiliki jalur backbone yang diawasi oleh komandernya di sini. Ini juga salah satu pemanfaatan jaringan ad hoc yang tidak menggunakan router dan perangkat-perangkat tambahan yang lainnya. Yang terakhir adalah SPAN, yaitu Self-Powered Ad Hoc Network. Ini juga merupakan salah satu penerapan jaringan ad hoc dan ini dibuat untuk penggunaan daya rendah dan umumnya banyak menggunakan topologi mesh. Lalu yang berikutnya ada jaringan nomadik. Jaringan nomadik ini berdasarkan katanya saja nomadik yaitu nomaden ya. Kita bisa berpindah-pindah dan pada umumnya disebut mobile computing network. Nah, ini juga berhubung tanpa menggunakan kabel juga, yaitu nirkabel dan user dapat bebas menggunakan jaringan ini. Jadi, user tidak hanya harus stay fokus pada suatu titik, user bisa berpindah-pindah tanpa terputusnya koneksi. Nah, pada umumnya kita menggunakan jaringan nomadik ini dengan internet, jadi kita bisa bebas bergerak ke suatu tempat di mana saja kita bertukar informasi tanpa terhalang ataupun ada barrier yang menghalangi. Seperti itu. Jaringan nomadik memiliki 4 karakteristik menurut saya. Yang pertama ada portabilitas. Yang pertama, portabilitas maksud di sini adalah memfasilitasi pergerakan perangkat dalam lingkungan komputasi mobile. Jadi ketika kita berpindah tempat, si jaringan nomadik ini berbeda dengan jaringan ad hoc yang harusnya di suatu titik saja. Kita bisa berpindah-pindah tempat dan kita didukung. Lalu kedua adalah konektivitas. Kita untuk berhubung tidak ada batasnya. Jadi kita tanpa dipengaruhi oleh pergerakan node-node lainnya juga yang terhubung gitu. Jadi konektivitasnya bisa terjamin. Terus yang ketiga adalah interaktivitas sosial. Kita untuk terhubung dengan jaringan ini, kita tidak dibatasi interaktivitas sosialnya, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan pengguna lain. Itu bertukar data dengan pengguna lain. Contohnya aplikasi chatting, kita bisa bertukar data dengan pengguna lain. Lalu yang terakhir adalah individualitas. Bagaimana si device kita support untuk memenuhi kebutuhan individunya. Seperti itu. Untuk jenis dan penerapannya, jaringan nomadik ini contohnya yang pertama adalah WLAN. Wireless Local Area Network yang biasa kita kenal dan kita banyak gunakannya. Dan ini juga bersifatnya fleksibel karena dia menggunakan frekuensi radio untuk mengirim dan menerima melewat jaringan udara. Bukan jaringan data lewat udara dan untuk meminimalisir kesambungan kabel. Ini yang utama. Lalu penerapannya si jaringan LAN ini atau wireless local area network digunakan infrastruktur ruangan kantor. Biasanya di ruangan kantor dipasang sebuah router ataupun access point untuk ruangan satu bekerja dengan ruangan yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah wireless access point.
Nah, wireless access point ini biasanya menghubungkan perangkat seperti laptop, mobile, printer, dan sebagainya menggunakan uh, access point. Penerapannya biasanya di rumah kita menggunakan operator jaringan seperti di home, biasanya kan ada access point. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada hotspot. Nah, biasanya kedua ini, hotspot dan WiFi ini saling bersinggungan. Contohnya saja ketika kita ingin mengakses internet, kita menyalakan hotspot dari handphone, lalu kita menyalakan WiFi, sinyal WiFi dari laptop. Nah, kedua tersebut saling berhubungan karena hotspot yang berfungsi sebagai penyalur datanya, nanti yang WiFi yang menangkapnya, yang membutuhkannya, seperti itu. Lalu yang berikutnya ada voice portal. Di voice portal ini seperti website dengan audio interface yang dimana nanti penggunaannya sebagai misalnya panggilan ataupun telepon ataupun kirim voice note. Nah, ini biasanya diterapkan di berbagai bidang bisnis, acara TV ataupun eh, perusahaan-perusahaan besar. Biasanya menggunakan ini ekstensinya berapa sih? Nah, itu. Lalu yang terakhir adalah jaringan ubiquitous. Nah, jaringan ubiquitous ini fungsionalitasnya lebih besar lagi, yang dimana di dalam gambar sini ada user sebagai kita sebagai pengguna, lalu di lingkungan kita tersebut ada device-device kita, dan lebih besarnya lagi ada wired network, ada infrared, lalu ada internet, ada wireless network, ada jaringan ad hoc juga. Dan di sini juga mencakup jaringan nomadik tersebut. Dan di lebih besar lagi ini adalah space-space-nya ataupun lingkungannya, environment-nya yang mensupport ini semua. Jaringan ubiquitous juga merupakan sebuah jaringan yang dilihat dari akses konektivitasnya, bagaimana si user bisa difasilitasi internet, difasilitasi untuk mengakses ataupun mengirim data di mana saja dan kapan saja. Jadi ini tidak terbatas jaringan kah, tidak terbatas lokasi kah. Jadi kita bisa berpindah-pindah tempat dan memampukan kita untuk melakukan mobile computing. Karakter jaringan ubiquitous ini yang pertama adalah ubiquity, yaitu kita dapat mengakses data dari server di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua adalah transparansi, yaitu kita terintegrasi sehingga kita tidak melihat, maksudnya ada barrier, yaitu tidak terlihat suatu ekologi yang mencakup itu. Dan di jaringan ubiquitous ini juga uh, kita juga tidak terganggu pemakai lainnya gitu. Jadi banyak yang device yang terkoneksi tidak mengganggu keberadaan pemakai-pemakai lainnya gitu. Lalu yang berikutnya jenis dan penerapan di jaringan ini, pertama jaringan terdistribusi. Contohnya jaringan terdistribusi di sini adalah jaringan ATM yang dimana klien 1 dan klien 2 ini kita bisa menggunakan kartu ATM kita bisa digunakan klien 1, bisa digunakan klien 2, bisa di mana saja. Kita bisa menggunakan mesin ATM itu di mana saja. Itu terkoneksi dan terdistribusi dalam satu database pusat. Gitu. Lalu yang berikutnya ada wireless sensor. Nah, wireless sensor ini merupakan sebagai untuk memantau kondisi fisik dan lingkungan seperti suhu, suara, tekanan lewat data melalui jaringan yang ke lokasi utama. Gitu. Di sini juga ada smartphone yang terkoneksi ke cloud, berarti dari cloud menghubungkan ke gateway. Nanti ada sensor-sensor seperti suhu, sensor yang tadi saya jelaskan seperti tekanan, yang dimana ini nanti dimanfaatkan untuk seperti fitur widget di handphone kita. Kita bisa melihat suhu di lokasi tertentu tanpa kita harus berpindah ke lokasi tersebut. Kita bisa men-set lokasi kita ada di mana. Gitu, jadi terintegrasi. Lalu yang terakhir adalah mobile. Nah, jaringan mobile ini kita sudah umum menggunakannya. Ini termasuk ke dalam jaringan ubiquitous, di mana kita dapat berpindah tempat. Kita bisa menggunakan daerah Bandung, daerah Jakarta, kita bisa kemana saja. Hanya saja kita membutuhkan suatu koneksi, yaitu jaringan internet. Nah, sedikit
Kesimpulan saja, jaringan-jaringan tersebut tadi, jaringan ad hoc, jaringan nomadik, dan jaringan ubiquitous digolongkan berdasarkan fungsionalitasnya. Yang pertama, jaringan ad hoc itu untuk skala kecil, untuk peer-to-peer pada umumnya, dan jaringan nomadik membutuhkan perangkat lain, perangkat tambahan seperti router, access point, ataupun Bluetooth dan Wi-Fi. Lalu yang berikutnya adalah jaringan ubiquitous, yang dinamakan ubiquitous karena kita menggunakan tersebut secara umum, jadi ada lingkungan-lingkungan ad hoc dan nomadik di dalamnya. Seperti itu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, Mas Antonius, NPM 34 dari Teknik Informatika 2017. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.